Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul. Saya seorang CGP angkatan 10 dari SMP Kemala Bayangkari 6 Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan wawancara dengan Bapak Ainul Yakin. Beliau adalah guru sekolah penggerak. Beliau kepala sekolah SMP Wahid Hasim 1 Surabaya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya Bapak Ainul? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, lama tidak ketemu ini. Pada kesempatan kali ini Pak Ainul, saya mohon izin untuk wawancara ya masalah tugas kami CGP tentang pengambilan keputusan berbasis nilai Pak. Nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Pak di sekolah sini. Tentunya pemimpinan Bapak di SMP Wahid Hasim 1 Surabaya. Pada kesempatan kali ini Bapak, saya akan menyampaikan itu masalah dilema etika Pak. Di mana dilema etika ini kan ada dua Pak, dilema etika sama bujukan moral gitu Pak ya. Dilema etika itu benar dengan benar Pak, sebuah situasi di mana keduanya itu benar tapi bertentangan Pak dalam mengambil suatu keputusan. Dan yang kedua bujukan moral Pak, benar atau benar dan salah ya. Di mana situasi ini ketika seorang dihadapkan pada benar salah ketika mengambil keputusan. Ini ada pertanyaan ini Pak dari kami. Yang pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak ini dapat mengidentifikasi Bapak kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangun moral Bapak? Oke. Jadi mungkin kalau bisa saya ambil langkah-langkah atau prosedur Pak. Oke. Yang pertama kita harus menelaah terkait dengan kejadian itu, kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus, karena kita tidak ingin ketika keputusan itu kita ambil ternyata subjek yang melakukan kesalahan bukan guru itu, tetapi banyak sekali orang yang lain. Oke, terima kasih Bapak. Terus pertanyaan kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak itu mengambil keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, di mana kepentingan itu sama-sama benar Bapak, atau sama-sama mengandung suatu nilai kebajikan Bapak? Nah, kalau kita dihadapkan dua permasalahan, yaitu benar versus benar Pak, atau istilahnya dilema etika ya. Tentu kita harus merujuk pada regulasi yang ada, aturan dan ketentuan. Selama itu tidak ada ketentuan ataupun aturan yang kita langgar, saya kira kita bisa mengantisipasi terutama dari sisi kemanusiaan. Betul. Nah, oleh karena itu kita harus punya referensi terutama aturan, kemudian regulasi yang ada. Sepanjang itu tidak kita tabrak aturan itu, tentu kita bisa mempertimbangkan hal yang lain, utamanya dari sisi kemanusiaan. Terima kasih Bapak. Berarti intinya untuk menyelesaikan masalah ini Bapak itu mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di sekolah ini Pak ya. Dan tentunya suatu nilai peraturan sekolah juga diutamakan juga Pak. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang Bapak lakukan selama ini Pak? Jadi langkah yang kami lakukan pertama, kita mengidentifikasi permasalahan dulu Pak. Kemudian setelah identifikasi, yang kedua adalah kita melihat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Kemudian setelah kita melihat pihak yang terlibat, kita melakukan diskusi ataupun istilahnya komunikasi dengan beberapa pihak yang terlibat untuk mencari titik temu sehingga nanti kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, kita melihat aturan yang ada, baik itu aturan terkait dengan guru, kemudian di sana norma ataupun kode etik guru. Selanjutnya adalah aturan yang berlaku di sekolah. Sepanjang itu tidak kita langgar dan itu mungkin belum ada aturan yang merujuk ke sana, kita bisa mengantisipasi dari sisi kemanusiaan. Luar biasa, terima kasih banyak Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Bapak?
Jadi yang saya ambil terkait dengan efektivitas, tentu kita melakukan pendekatan dari sisi kemanusiaan. Karena saya yakin seorang guru kalau kita ajak untuk pendekatan kemudian si kemanusiaan, saya kira dia akan melakukan introspeksi dan melakukan perubahan di sisi mana dia melakukan kesalahan, dan insya Allah dia bisa mendapatkan solusi dari dirinya sendiri tanpa merugikan ataupun menjustifikasi guru itu melakukan sebuah kesalahan yang nantinya bisa berdampak pada reputasi ataupun pribadi masing-masing. Luar biasa sekali Bapak, berarti suatu keputusan itu kita dapat menyelesaikan dengan suatu pendekatan Pak ya. Memang kalau kita menyelesaikan suatu pendekatan, insya Allah masalah apapun, seberat apapun kita ketemu titik temunya, kan begitu Bapak ya. Terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Bapak? Jadi tantangan biasanya kita ada sebuah guru yang kadangkala susah untuk menerapkan aturan yang ada, dan ini cenderung pada guru-guru yang kadangkala susah untuk diadakan pendekatan ataupun melakukan perubahan. Dan ini yang di sekolah kami antisipasi, karena setiap aturan yang kita buat semua guru kita libatkan. Terutama kita ada semacam kesepakatan, kalau itu ada kesepakatan kelas, ini kita ada kesepakatan sekolah, karena dari kesepakatan yang dibuat ataupun disampaikan oleh Bapak Ibu guru nantinya menghasilkan suatu keputusan yang baik yang bisa dijalani oleh semua guru ataupun stakeholder yang ada di sekolah. Terima kasih Bapak. Mungkin ya karena kesepakatan itu tadi Bapak ya, Bapak Ibu guru itu mematuhi gitu. Karena kalau suatu peraturan itu kalau sudah ditetapkan kadang-kadang kurang dipatuhi Pak. Kalau namanya kesepakatan, karena kita menyepakati bersama-sama peraturan tersebut Pak ya, mungkin dia punya rasa malu, kan begitu nggih Pak ya. Terima kasih Bapak. Mungkin pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah Bapak itu memiliki sebuah takalah Pak atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika Pak? Apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Bentuk atau prosedur seperti apa Pak yang Bapak jalankan selama ini? Nah, untuk penyelesaian masalah yang kita lakukan, memang kita tidak ada jadwal yang rutin, tetapi kita punya jadwal yang sifatnya urgent ataupun tanpa kita jadwalkan, sehingga permasalahan itu tidak menunggu jadwal rutinitas, tetapi setiap masalah yang ada langsung kita antisipasi. Nah, terkait prosedurnya bagaimana, kita melakukan pemanggilan pada guru tersebut, kemudian melakukan identifikasi sekaligus klarifikasi, karena ini cara yang mungkin bisa optimal, karena dengan sebuah pendekatan kemudian kita diskusi dengan guru yang melakukan sebuah penyimpangan, ini akan bisa melindungi guru itu terhadap istilahnya komunitas yang ada di sekolah, sekaligus kita bisa mencari solusi yang terbaik seperti apa, dan kita tidak perlu untuk mengungkap kepada teman-teman yang lain. Tentu ini harus kita jaga privasi ataupun kerahasiaan terkait masalah yang dialami oleh Bapak Ibu. Begitu ya Pak ya. Berarti setiap ada masalah di sini ya Pak ya, prosedurnya kita panggil pendekatan ya Pak ya, biar tidak untuk privasinya masalah guru tersebut itu terjaga ya Pak ya, biar tidak di luar itu teman-temannya tahu semuanya ya Pak ya. Ini Bapak, pertanyaan selanjutnya ini Bapak, adakah seseorang atau faktor Pak yang selama ini itu mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bapak? Jadi keputusan yang saya ambil tentu kita ada pertimbangan tim khususnya dari unsur waka, kemudian kurikulum, kesiswaan, mana yang relevan
kita ajak untuk sebuah diskusi. Kalau misalkan terkait dengan pembelajaran, maka nanti kita bisa melibatkan kurikulum. Kalau mungkin dengan siswa peserta didik, kita melibatkan kesiswaan, karena berdasar tupoksi yang ada di sini, sehingga keputusan itu tidak berasal dari satu orang, tetapi dengan banyak pertimbangan, sehingga insya Allah keputusan yang dihasilkan dapat mewakili dan dapat diterima oleh semua lapisan, terutama Bapak Ibu guru, kemudian stakeholder yang ada di sekolah. Terima kasih Bapak. Semua keputusan memang harus dimusyawarahkan Bapak ya. Dengan topoksi yang sudah jelas di SMP Wahid Hasyim 1 Surabaya ini, insya Allah permasalahan serumit apapun bisa terselesaikan nih Pak. Untuk pertanyaan terakhir nih Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang Bapak petik ya Pak ya dari pengalaman Bapak Kepala Sekolah SMP Wahid Hasyim 1 untuk mengambil keputusan dilema etika ini Bapak? Jadi pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya semua permasalahan, kemudian semua penyimpangan kita dapat antisipasi seminimal mungkin dengan cara pendekatan. Nah, namun sebelumnya kita harus punya yang namanya regulasi, aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan, dibuat berdasarkan musyawarah, diskusi, dan nanti ada semacam telaah dari aturan itu, sehingga seminimal mungkin kita bisa antisipasi Bapak Ibu guru tidak melanggar ataupun melakukan penyimpangan terhadap aturan itu. Terima kasih banyak Bapak, luar biasa Bapak wawancara kita pada hari ini ya, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Bapak. Alhamdulillah, semoga apa yang kita sampaikan ini dapat menyelesaikan suatu keputusan ya Pak, kita sebagai pemimpin, apalagi Pak Inul ini sebagai sekolah penggerak Pak yang luar biasa sekali, SMP Wahid Hasyim 1 Surabaya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya yang diluangkan untuk saya. Salam guru penggerak ini Salam Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya bersama Bapak Umar SAG. Beliau adalah Kepala SMP Kemala Bayangkari 8 Surabaya. Assalamualaikum Pak Umar. Bagaimana nih kabarnya Pak Umar? Baik Pak. Alhamdulillah nih Pak Umar ya. Sudah lama tidak ketemu ini Pak Umar. Semoga kita semua diberi kesehatan Pak Umar untuk beraktivitas ini yang mendidik anak-anak bangsa ini Pak Umar. Pak Umar, mohon izin saya pada hari ini saya akan mewawancarai Pak Umar ya, perihal pengambilan keputusan Pak berbasis nilai-nilai kebajikan Pak sebagai pemimpin tentunya di SMP Kemala Bayangkari 8 Surabaya ini Pak Umar. Sebelumnya ini Pak Umar, pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan masalah perihal dilema etika Pak, di mana dilema etika ini antara benar-benar Pak ya, kita mengambil suatu keputusan di mana keputusannya itu antara dua kegiatan yang betul-betul itu benar gitu Pak ya. Dan kedua Pak, kita membahas masalah rujukan moral Pak, di mana apa kegiatan yang kita lakukan ini bernilai benar dan salah Pak. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan untuk Bapak itu, selama ini Bapak ya, bagaimana Bapak itu mengidentifikasi kasus-kasus Pak yang merupakan dilema etika atau pembangun moral Pak di SMP Kemala Bayangkari 8 Surabaya? Terkadang Pak, suatu kasus yang saya memiliki dua pilihan yang kata-kata itu sama-sama benar saat membuat keputusan. Maka saya mengidentifikasi kasus tersebut sebagai dilema etika. Namun jika saya dihadapkan dengan situasi yang membuat saya harus memilih antara benar dan salah, maka kasus tersebut merupakan rujukan moral. Tinggi Pak ya. Memang
kalau suatu kasus itu memang apa yang disampaikan Pak Umar ya, kalau dua kasus yang memang benar-benar itu memang kita harus lebih dahulu mengidentifikasi Pak ya permasalahan tersebut ya, cara untuk pengambilan keputusan begitu ya Pak Umar ya. Pertanyaan kedua ini Pak Umar, selama ini bagaimana Pak Umar itu mengambil suatu keputusan Pak di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung suatu nilai kebajikan Pak Umar? Ya. Yang pertama itu, bila kasus yang saya alami memiliki dua pilihan yang sama-sama benar, maka sebelum mengambil keputusan saya akan mempertimbangkan kepentingan orang banyak. Yang kedua, memprioritaskan kebutuhan murid. Ketiga, memilih dampak dari keputusan yang saya ambil, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang berikutnya, saya memikirkan hasil akhir yang akan didapat dari sebuah keputusan tersebut. Yang terakhir, selain itu saya juga akan mengajak guru-guru untuk bermusyawarah untuk memberi masukan. Memang nilai musyawarah ini sangat bermanfaat sekali Pak Yuri dalam mengambil suatu keputusan Pak. Tentunya jika keputusan yang kita ambil ini harus sama-sama benar Pak, sama-sama terbaik untuk mengembangkan sekolah kita. Tentunya kan begitu ya Pak Umar. Pertanyaan ketiga nih Pak Umar, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang Bapak lakukan Pak selama ini Pak? Yang saya lakukan selama ini itu yang pertama adalah menelaah kasus yang terjadi secara rinci, misalnya waktu kejadian, pihak yang terlibat, dan alasan-alasan. Yang kedua, selanjutnya saya mengidentifikasi apakah ada aspek pelanggaran hukum atau pelanggaran aturan dalam situasi tersebut. Yang ketiga, kemudian saya akan membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, dan keadilan. Bila kemungkinan saya akan mempertimbangkan solusi lainnya yang tidak ada merugikan kedua pihak, jika dalam situasi tersebut ada dua pihak yang sama-sama benar. Yang terakhir, saya akan merefleksikan keputusan tersebut pada posisi saya yang harus menentukan keputusan. Ini luar biasa Pak. Memang keputusan kepala sekolah ini harus objektif Pak, harus sesuai dengan kesepakatan bersama ya Pak. Kalau tidak ada kesepakatan bersama sama Bapak Ibu guru ya dan yang lain sebagainya yang terlibat, mungkin ada Bapak Ibu guru yang tidak berkenan Pak karena keputusan yang dia harapkan tapi tidak sesuai Pak karena dengan hasil musyawarah mufakat tadi Pak ya. Terus selanjutnya ini Bapak, hal-hal apa yang selama ini Bapak itu dianggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bapak Umar? Menurut saya Pak, yang akan ada beberapa hal yang efektif dalam membuat keputusan, yaitu satu, melakukan pengujian benar atau salah atau pengujian benar lawan salah. Biasanya setelah melakukan pengujian tersebut, saya lebih bisa mudah menetapkan prinsip dalam membuat keputusan. Oke, Bapak, terima kasih banyak Bapak. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, hal-hal apa yang selama ini yang merupakan tantangan Pak ya di SMP Kemala Bayangkari dan ini selama Bapak itu memimpin terus pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu tantangannya apa saja Pak yang kita hadapi? Selama ini yang menjadi tantangan dalam cara saya mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah bagaimana memberikan pengertian kepada semua pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan yang saya buat. Sebagian orang cenderung memberikan kritikan pedas bahwa saya tidak tegas saya saat mengambil keputusan berdasarkan rasa kepedulian dan kasih sayang, padahal saya mempertimbangkan kebaikan bersama dan masa depan murid. Namun hal ini wajar terjadi dan masih bisa saya atasi Pak. Terima kasih banyak Pak Umar. Ini memang keputusan susah Pak ya, apalagi kita mengambil keputusan orang-orang yang dekat dengan kita Pak. Setiap hari kan Bapak Ibu itu kan berkumpul dengan kita. Tentunya keputusan
bersama oleh Bapak Ibu guru semua yang ada di sekolah kita ini Pak ya. Selanjutnya ini Pak, apakah yang Bapak itu memiliki takaran atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian masalah etika ini? Apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan di SMP Kemala Bayangkari 8 ini Bapak? Iya, biasanya jika situasi yang saya hadapi adalah dilematika, saya tidak serta-merta langsung mengambil keputusan di tempat. Saya terlebih dahulu menelaah kasus tersebut dengan cara rinci, dengan mengumpulkan fakta, pihak yang terlibat, dan informasi lainnya. Yang saya butuhkan untuk mengambil keputusan. Selain itu, saya juga akan melakukan musyawarah bersama guru untuk mendapatkan masukan. Kemudian saya akan menetapkan waktu untuk berpikir dengan matang. Setelah itu barulah saya membuat keputusan. Itu dia Pak ya. Bapak tidak langsung membuat jadwal, tapi bermusyawarah dengan Bapak Ibu guru terlebih dahulu. Biar apa yang keputusan yang jangan ambil ini tidak salah kan gitu ya Pak ya, karena kita juga sama-sama berkepentingan di sana tentunya yang kita ambil keputusan Pak Umar yang jangan ambil kita keputusan terbaik lah ya Pak ya, yang bernilai jangka panjang itu Pak untuk kebahagiaan kita bersama Pak ya. Pertanyaan selanjutnya ini Pak Umar, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini Pak Umar itu yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan Pak dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak di sekolah ini? Ya Pak, terkadang itu saya ada kalanya membutuhkan pendapat dari orang lain dalam membuat keputusan. Biasanya yang membuat saya adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman di bidangnya Pak. Misalnya pada kasus yang berkenaan dengan murid, ada wakil kesiswaan yang membantu saya Pak, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya dapat mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Jadi tidak bisa saya itu mengambil keputusan sendiri, karena kami punya teman-teman yang ada di bidangnya. Terima kasih banyak Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak petik ini Pak dari pengalaman Anda untuk mengambil keputusan di dilema etika ini Pak? Makasih Pak. Ada banyak hal yang saya pelajari dari berbagai pengalaman saya dalam mengambil keputusan. Saya mempelajari bahwa dalam kasus dilema etika memang tidak ada keputusan yang betul-betul sempurna. Suatu keputusan pasti memiliki kekurangan maupun kelebihan masing-masing. Maka untuk membuat keputusan hendaknya kita memiliki prinsip yang didasari nilai-nilai kebajikan dan keluhuran. Terima kasih banyak sekali nih Pak Umar. Keputusan yang luar biasa yang diambil oleh Pak Umar sebagai pemimpin ya di SMP Kemala Bayangkari 8 Surabaya ini. Saya terima kasih banyak Pak Umar atas wawancara pada pagi hari ini ya. Terima kasih banyak atas waktunya ya yang diberikan kepada saya Bapak. Itu sekian Bapak wawancara dari saya. Terima kasih banyak Bapak. Ya Pak, sama-sama. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semuanya diberi kesehatan Ibu lahir dan batin. Alhamdulillah, saya ada tugas dari CGP Angkatan 10 Bumi untuk menanyakan perihal dilema etika yang Bu Umi Ibu Umi alami di SMP Kemala Bayangkari 6 Surabaya ini. Itu. Sebagai awal Ibu, saya ada pertanyaan. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangun moral Bu di sekolah kita? Jadi Bapak, ini kalau misalnya saya identifikasi kasusnya dulu. Iya. Misalnya kasus itu ada benar sama benar, maka ini kita nyatakan sebagai dilema etika. Jika nanti ada kasus yang benar sama salah, maka ini kita pakai sebagai pembangun moral. Gitu Bu ya. Selama ini bagaimana Bu Umi itu mengambil suatu keputusan ya Bu di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu yang sama-sama besar.
atau sama-sama benar mengandung nilai suatu kebajikan. Bagaimana Ibu untuk menangani kasus tersebut? Kalau ada sama-sama benar, saya identifikasi dulu mana yang lebih urgen benarnya. Nah, setelah kita pilih mana yang lebih urgen, mana yang lebih penting, terus kita kasih jangka panjang, jangka pendek. Ketika jangka pendeknya itu kok lebih butuh untuk segera diselesaikan, maka jangka pendek yang kita ambil dulu, jangka panjang di kemudian hari. Kemudian kalau berkaitan dengan masalah murid, apakah murid itu segera perlu diselesaikan, maka itu yang kita dahulukan juga. Yang penting untuk kemaslahatan bersama itu yang didahulukan. Ya, intinya kita harus musyawarah Bu ya untuk menentukan dengan pemangku kepentingan masing-masing. Luar biasa Ibu, semoga ini bisa menyelesaikan permasalahan itu. Terus pertanyaan selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang biasa Bu Umi lakukan selama ini untuk menangani masalah tersebut? Ini masalah yang berkaitan dengan etika atau dilema etika atau moralnya. Dua-duanya Bu, iya dua-duanya. Karena ini masalah ini kan namanya siswa ya Pak ya, anak-anak itu selalu ada. Nah kita juga misalnya, anak ini rajin sekali masuk, rajin mengumpulkan tugas, tapi dia memiliki keterbelakangan, agak lambat dalam pemikiran. Maka di situ kita juga akan mempertimbangkan dulu. Kita lihat kebaikannya anak ini di mana, kerugiannya di mana. Jadi kita musyawarah BK, Ibu BK atau Bapak BK, bagaimana ini anak ini. Jadi pertama faktanya dulu kita tulis, baru identifikasi lebih baik mana anak ini misalnya ditinggal ataukah dilanjutkan. Kita musyawarah sama BK. Padahal tahun ini Merdeka Mengajar itu kan dilema juga Ibu ya, kita kan tidak boleh tidak menaikkan siswa kan gitu Bu ya. Dengan adanya masalah tersebut, kita juga sebagai guru juga harus memberi solusi yang terbaik lah ya Bu ya. Itulah makanya ada diferensiasi dalam pembelajaran. Betul Ibu. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa yang selama ini Ibu itu merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan ini, itu apa saja? Tantangannya adalah apabila kami telah memutuskan, kemudian masih ada pihak-pihak tertentu yang itu menyalahkan kita, gitu ya. Itu yang tantangan paling berat. Tapi tetap kita akan berikan pengertian kepada yang menantang kita itu, atau ada yang nggak setuju sama kita. Kita jelaskan bahwa yang terbaik seperti ini. Kalau ini yang kita ambil, nanti keburukannya seperti ini. Jadi kita harus tetap dengan kepala dingin untuk menyelesaikan masalah. Memang betul Ibu, setiap keputusan yang kita ambil itu kan selalu berisiko besar gitu ya. Tidak semuanya itu kan ada mendukung kita 100% gitu ya. Mungkin yang lainnya sudah setuju ya, kita sudah membuat beberapa langkah-langkah yang sudah intinya ini biar semuanya itu legowo kan gitu ya Bu ya. Tapi mesti ada beberapa atau salah satu orang yang tidak puas dengan keputusan yang kita ambilkan begitu ya Bu ya. Apakah Ibu ada sebuah jadwal Bu untuk menyelesaikan masalah etika ini di tempatnya Ibu? Sebenarnya kalau jadwal secara permanen tidak ada. Karena masalah itu kan kadang datang, kadang enggak. Jadi kita nggak tahu kapan datangnya. Tapi ketika setelah datang, segera kita atasi. Kita atasi, kita selesaikan. Caranya dengan bermusyawarah dengan yang berkepentingan. Baik Ibu, terima kasih. Adakah seseorang atau faktor Bu Umi yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Umi itu mengambil suatu keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini di sekolah kita ini? Kadang-kadang memang kita tidak bisa kerja sendiri. Kita harus butuh bantuan yang berkepentingan. Misalnya kalau BK, pembina OSIS, atau mungkin Wakasis. Kalau memang semuanya sudah nggak bisa mentok, ya kita minta Bapak Kepala Sekolah untuk memutuskan. Baik Ibu. Memang suatu keputusan itu memang kalau kita kerjakan sendiri memang susah ya Bu ya. Memang kita semua harus melibatkan lah, harus kerja. Kalau Bapak Ibu guru ada salah satu yang nggak mau ya bekerja sama, memang juga repot untuk memajukan sekolah kita ini kan Bu ya. Itu selanjutnya Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bu Umi tadi, pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Bu Umi untuk mengambil suatu keputusan dilema etika itu apa Bu kira-kira? Saya begini, Allah menciptakan manusia itu
ya ada yang lebih di bidang ini, ada yang kurang di bidang ini. Tapi saya yakin bahwa Allah menciptakan semua manusia itu nggak ada yang nggak ada kelebihan. Semua ada kelebihannya, semua ada kekurangannya. Kalau kita melihat seperti itu, kita tidak akan mendiskriminasi anak, termasuk siswa kita. Siswa nakal nggak selamanya nakal. Mari kita didik, mari kita beri yang baik. Begitu juga dengan teman-teman, misalnya ada apa gitu ya, saya masih melihat, oh ini baiknya di sini, walaupun jeleknya di sini. Nah itu kalau kita melihat semua orang dari sisi baiknya, insya Allah nggak ada pertengkaran. Begitu juga ketika menyelesaikan dilema etika, ketika melihat siswa kita dari sisi baiknya, insya Allah akan selesai. Terima kasih banyak Bu Umi. Demikian wawancara dari saya Bu Umi, atas waktunya yang diberikan Bu Umi. Kami ucapkan terima kasih, mohon maaf mengganggu, dan semoga apa yang kita kerjakan ini semuanya ini untuk menangani anak-anak putra putri kita ya Bu Umi ya, kita dinilai suatu ibadah Bu. Memang kita harus sabar ya, menjadi pendidik itu tidaklah mudah, bergaul sama teman juga tidak mudah. Memang kita harus menjadi guru-guru yang betul-betul sabar Bu. Mungkin seperti itu Bu Umi, saya terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.